Oke, halo semuanya, selamat datang dan balik lagi di podcast mingguan, podcast yang tayangnya hanya seminggu sekali atau enggak mau gua aja gitu. Dan ya di podcast mingguan episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu manajer gua sendiri. Ya kita sambut aja Repan Rizadi. Halo semua. Oke, jadi sebelumnya mungkin kalian nggak tahu Repan Rizadi ini gimana, tapi kalian harusnya udah pernah nonton video gue yang nggak pernah atau enggak yang dia bertanya. Lumayan banyak video-video gue pernah banyak lah sama Revan lah kalau kolaborasi gitu. Makanya kenapa gua angkat dia sebagai manajer gua gitu, karena nih orang sebenarnya punya banyak bakat guys. Enggak, bohong. Selain dia bisa editing ya, dia juga bisa ngatur posisi angle kamera kayak gimana. Inilah kenapa gua angkat dia jadi manajer gua. Sekalian lah ngerangkap juga jadi editor gue lah gitu. Gimana Pan, lu kesan pesannya kayak nyadar nggak sih kalau misalnya lu bakal gue angkat jadi manajer gue gitu? Ya kagak, nggak expect gitu. Enggak. Kan awalnya cuma diajak collab doang. Nggak bakal expect bakal sampai ke jadi manajer gitu. Tuh. Tapi untuk saat ini mungkin gue bakal juga nyari kayak nakama lain lah gitu. Nakama? Dan nyari kru lainnya guys ya buat buat ngebangun channel ini jadi channel yang lebih besar lagi dari sekarang. Oke, lanjut kita ke pertanyaan sederhana, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diambil dari kartu-kartu yang ada di sini gitu ya. Ini bebas, lu mau milih yang mana, warna apa. Ini ada tentang percintaan, diri sendiri, kehidupan, dan masa lalu. Terserah lu mau pilih yang mana. Bebas deh. Bebas. Yang ringan mana ya, ringan ya? Diri sendiri dulu deh, biru. Yang biru. Biru. Oke, kita buka yang biru. Oke, apa hal yang paling bikin kamu tertarik untuk diobrolin? Apa ya? Kayak misalnya apa gitu yang diri lu sendiri yang tertarik buat diobrolin gitu. Apa ya? Nggak tahu gua jarang ngobrol sih sebenarnya orangnya. Orang jarang ngobrol, berarti lu jarang nongkrong dong kalau kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau ternyata kalau misalnya orang yang gimana ya, kalau orang yang nggak mau ngobrol atau jarang keluar rumah lah gitu, pasti kan dia nggak mau ngobrol tuh. Nah, kalau gue berasal dari orang yang demen banget ngobrol sebenarnya, demen banget gue ngobrol gitu. Kalau lu nggak gitu, nggak ada. Bukan nggak demen, lebih ke apa ya, bingung buat mulai itunya sih, topiknya yang harus ngomong. Iya, gue ngerti. Jadi lu ketika lu ketemu sama, maksudnya introvert gitu kayak gitu. Kayak lu nggak juga, gue seneng ketemu orang rame, cuman gue nggak bisa mulai gitu, mencairkan suasananya gue nggak bisa. Iya, harus dari orang lain dulu yang cairin baru gue bisa nyambung lah gitu. Oke, berarti kalau misalnya lu tertarik, lu paling ini nggak sih kayak topik obrolan yang paling sensitif di lu, ada nggak sih kayak kategori apa gitu? Gue sambil minum ya. Iya, monggo. Apa ya, sensitif? Lu kalau minum juga silahkan sok. Apa ya? Paling soal itu sih, kehidupan yang menurut gue privasi aja, gue nggak seneng dibahas. Kehidupan privasi lu ya, paling yang menyangkut kayak pendapatan lu atau kayak gimana. Lanjutlah kita ke pertanyaan yang kedua, yang lu mau ngebahas apa, dari mana, kan diri sendiri udah nih. Oke. Apa ya? Itu apa sih yang kuning? Gak kelihatan. Yang kuning masa lalu ya, aduh. Takut juga. Kehidupan dulu deh. Kehidupan dulu ya. Yang hijau. Lu sambil minum boleh tuh. Iya. Dibuka tuh. Aman. Apa hal yang pernah lu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Apa hal yang lu pernah lakuin yang sekiranya pantas untuk diingat terus gitu, baik orang ingat atau enggak lu yang ingat terus gitu? Nggak ada gitu. Belum ada. Kayak misalnya lu pernah berbuat baik sama orang gitu atau enggak apa gitu? Enggak. Kebaikan nggak bisa dinilai dari diri kita sendiri kan, cuma orang lain yang bisa nilai itu. Oh iya, gue setuju sih itu sih. Jadi kayak kalau misalnya lu, bahkan kalau misalnya kita nggak berbuat jahat pun, orang masih ngira kita pasti berbuat jahat nggak sih? Bisa, tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Bahkan kalau dia nggak demen sama kita, bisa ya dia bilang kita jahat. Nah itu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ya itu dia, makanya gue bilang kalau misalnya lu diem pun nih, kalian yang nonton gue nih, kalian diem pun, gue masih kadang gue suka masih dibilang kayak sombong lah atau apalah, padahal gue diem, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngerugiin lu, nggak ngerugiin di kehidupan lu gitu. Tapi kenapa ada aja orang yang kayak gitu? Why? Banyak, Cok.
lanjut lu mau pilih yang mana? Yang next question gitu kan? Ini beda warna kan? Beda warna lah. Ya, cinta dulu deh. Cintaan. Ping dulu ya ke hubungan. Gimana sih cara lu ngasih tahu kalau gimana sih cara kamu ngasih tahu kamu suka seseorang tanpa ngasih tahu orang tersebut? Kayak ngode-ngode lah, kalau ibarat zaman sekarang kan pasti lu demen banget kayak ngode-ngode gitu loh. Wah, gue nggak pandai ngode sih. Cuman kalau misalkan gue suka sama orang, kelihatan dari tingkah gue sendiri sih. Gue suka caper. Kalau lu suka caper ya, kalau gue ya, caper, kelihatan banget caper gue kalau suka sama orang. Kenapa ya kalau misalnya lu yang cowok-cowok nih, kalau ketika yang cowok-cowok gelagatnya tuh lagi suka sama cewek gitu, tapi si cewek tuh tahu aja gitu kalau kita suka sama dia gitu. Gak tahu kan? Wah, itu ilmu feelingnya kuat gitu. Feelingnya kuat kali ya. Ilmu perempuan tuh bahaya tuh kalau misalnya soal suka gitu loh. Kayak kita nggak ngasih tahu apa-apa, tapi kita memandang dia terus aja gitu, kayak oh ini orang suka nih sama gue. Nah, kadang kayak gitu juga tuh. Kayak kita ngeliatin orang disangkanya suka, padahal biasa aja. Nggak semestinya. Yang salah jadi persepsi lah gitu lah ya. Oke, berarti terakhir kita ngomongin masa lalu. Boleh. Apa sih alasan lu mengakhiri hubungan lu yang sebelumnya? Sebelumnya lu, gue tanya dulu deh. Sebelumnya lu pernah punya pacar nggak sih? Ada, bulan Agustus kemarin baru kelar hubungannya. Ada ya? Ada. Nah, lu gimana tuh cara lu, alasan lu mengakhiri hubungan lu yang sebelumnya? Udah nggak bisa diterusin, emang udah harus putus, harus berakhir. Dari dianya udah berubah, jadi nggak jelas gitulah. Red flag lah ya. Bukan red flag sih. Masuk red flag sih kalau itu. Enggak, iya sih masuk. Cuman gimana ya? Kayak gitulah. Orang tahu-tahu punya yang lain. Nah, itu inilah kenapa ya gue kasih tahu ke kalian kenapa cowok-cowok tuh suka mengakhiri hubungannya, karena kita tuh tahu lu jalan sama teman cowok lu aja, kita tuh tahu alasan kenapa dia ngajak lu jalan tuh, kita tahu gitu. Tahu. Karena kita berawal dari teman. Kita tuh berawal dari teman semuanya ya. Jangan sampai kita berawal dari teman semuanya juga jadi kayak berakhirnya sama pasti. Pikiran cowok tuh sama ya nggak sih? Iya sama. Cuman kenapa cewek tuh pinter banget anjir nyembunyiin hal itu. Nah, itu yang gue juga nggak tahu, kayak lu main di belakang kayak cewek tuh rapi, tau nggak? Cewek tuh rapi kalau misalnya lu banget. Tapi ini yang gue tahu nih, yang gue pelajari dari TikTok nih ya. Ini tuh kalau semisalnya cewek lu tiba-tiba perhatian sama lu nih, entah dari mana nih gitu, tiba-tiba kayak yang kemarin kayak biasa aja cuek, yang nggak ngobrolin apa-apa gitu. Terus tiba-tiba kayak ngasih perhatian ke lu, tiba-tiba nih ya dia itu habis selingkuh gitu. Kayak nggak lo? Habis selingkuh biasanya kayak gitu cewek-cewek yang gua pelajarin dari TikTok nih ya. Kalian tolong, itu kan dari TikTok. Komen kalau kalian bener ya guys ya. Kalau yang gua alamin nggak begitu. Ya begitulah kurang lebih gitu kan. Oke, lanjut kita ngebahas topik berita yang lagi viral tapi nggak ditampilin di sini karena nanti akan ada screenshotannya. Kita ngebahas soal TikTok Shop nih, lagi rame nih. TikTok Shop yang katanya mau ditutup terus dipindah alihkan ke e-commerce yang resmi gitu. Menurut lu berdampak nggak sih ke ke seller TikTok gitu loh? Yang pasti berdampak ya. Hampir salah. Sangat berdampak, mungkin kan banyak juga tuh yang jadiin TikTok sebagai sumber dapetin duit dari TikTok itulah ya. Karena di Shopee juga kan di Shopee gue nyebut lagi ya, pokoknya di e-commerce gitu susah juga kan saingannya sama toko-toko resmi lah. Nah itu juga makanya kalau kata gue, kenapa yang di Tanah Abang rame nih, kan kemarin Tanah Abang penjual pedagang yang di Tanah Abang nih yang thrifting gitu kan ngomel lah gitu, dia jualannya nggak seramai dulu lah gitu. Kalau menurut gue adalah merekanya aja yang nggak sih yang mungkin paling kayak ada yang gagap teknologi gitu loh, ada yang gaptek terus dia nggak bisa ngikut tren gitu, ikut teknologi yang sekarang jadi live gitu. Karena gue ngeliat beberapa pedagang yang di Tanah Abang atau enggak yang Pasar Senen yang lain-lain tuh, dia tuh suka ada yang live banyak. Cuman kayaknya bukan kayak itu deh, lebih ke TikTok Shop nih ngerusak harga banget. Oh ya? Ya, lu nggak lihat harga yang nggak seharusnya jadi murah banget di TikTok Shop? Itu kan ada di Cina nggak sih? Ya nggak sih? Kayak nggak tahu.
Gak tahu. Coba kalian yang pengguna TikTok Shop berdampak apa enggak, coba komen di bawah ya guys, karena ini sangat keputusan yang besar menurut gue ya. Ini tuh keputusan yang sangat besar kalau kata gue. Besar banget, karena ini bakal mempengaruhi dampak pengguna TikTok Shop, apalagi TikTok Shop seller yang bener-bener lu gak punya apa-apa nih, lu nothing gitu kan, tiba-tiba lu jualan terus lu dapat penghasilan dari TikTok, terus kayak tiba-tiba TikTok ditutup, kayak itu kayak mengurangi banget pendapatan lu pasti kayak gitu kan. Cuman gua harus rasa sih pemerintah harus ada solusi sih kalau kayak gini. Ya nggak sih menurut lu, kayak harus ada solusi yang jalan tengah lah, yang di kubu TikTok enak dapatnya gitu, terus dari yang kubu pedagang offline-nya juga enak gitu. Karena dari kita juga pasti ada lah beberapa yang suka, apalagi warga Jakarta ya, pasti ada yang ke Tanah Abang, Jakarta, Pasar Senen gitu, pasti suka ada yang terkenal karena lebih murah gitu kalau yang sana. Cuman kalau saya ngelihat barang-barang yang di TikTok Shop, kalau itu emang kurang ajar sih. Lu celana aja ada 100 perak anjir. Ya makanya kan gue bilang tadi, ngerusak banget harganya. Makanya pemerintah milih ditutup, karena harganya itu tidak ngodak murahnya. Dia guys ya, kenapa? Makanya coba tolong lah, kita cari jalan tengahnya. Saya belum makan ini gue minum ya? Ya, minum aja minum. Ini BTW kita nggak ada sponsor, tapi tolonglah ya kalau ada sponsor nih, kami butuh sponsor. Itu ada CP-nya, nanti ada di deskripsi juga CP buat sponsornya. Coba kalau kalian mau ada produk kalian di sini, komen di bawah atau hubungi kontak person yang ada di deskripsi ya guys ya. Karena jujur kita belum ada sponsor. Cobalah yang minuman tolonglah ya, kita sponsorin kita lah gitu. Karena lega loh. Duh. Ya. Sorry guys, sebentar ya kita. Oke, sorry guys, tadi ada kendala sedikit ya, ada insiden. Jadi ya kita lanjut obrolan kita tentang TikTok Shop ya. Karena ya gue pernah lihat gitu harga yang bener-bener murah banget gitu. Banyak. Rusak banget harganya, Cok. Gue aja dapat satu barang earphone 100 perak. Harga aslinya berapa? Earphone tuh 50.000 minimal. Earphone tuh minimal harganya 13.000, 20.000 gitu. Ini seperak. Anjing, siapa yang mau rugi gitu seperak, Cok? Iya makanya. Terus gue sempet dapat kemeja 2.000. Meja 2.000, the fuck. Di pasar lu nawar nyampe berbusa juga nggak dapet 2.000. Makanya kan ditutup. Merusak banget harganya, parah. Ya Pak, makanya itu bilang ada solusinya buat TikTok Shop ya, yang seller gitu. Solusinya ya dialihin ke e-commerce yang lain. Lu tetap yang bisa, udah resmi. Nah itu tetap bisa berjualan lah, tapi ya bisa income-nya paling kalau kata gue yang jadi pengaruh banget. Karena nggak bakal dapat orderan sebesar di TikTok Shop. Betul lah ya, tolong jangan nge-scam juga itu. Ini gara ada insiden nih anjing. Tolong lah cut. Oke. Kali ini gue udah beli satu produk yang menurut gue ini menarik buat kita review ya, buat kita jadi ajang review makan aja nggak sih? Ini benar-benar di sponsor, tolonglah ke hubungi itu ya kontak person yang ada di situ. Jadi gue sangat penasaran dengan produk dari Mr. Potato. Kita nggak disponsorin Mr. Potato atau nggak barang-barang yang ada di sini ya. Ini gue beli dari Alfamart. Tolong disebut ya. Ya apalah, biar tahu diri dia. Dari Mr. Potato dan apa namanya? Gue nggak tahu, dari Mr. Potato Chips X Daebak. Ya dia ngeluarin rasa ghost pepper. Mungkin ini kayak udah lama nggak sih? Ini udah lama. Udah lama kan? Sempat ngetren juga kan di TikTok, di YouTube. Gue belum cobain, tapi ya kayaknya menarik. Saya buka ya. Boleh. Aduh. Awas tumpah. Hitam loh. Gua ambil coba satu ya. Monggo. Jangan di sini. Bahaya. Ini hitam, Cok. Pedes gak sih? Harusnya. Enggak sih, kalau dari baunya nggak terlalu, malah nggak ada rasa, tau nggak sih, nggak ada rasa yang benar-benar ininya banget. Coba lu ambil satu, kita makan bareng. Oke, boleh. Kita makan bareng, guys. Satu, Cok, jangan dua. Aduh. Nah, kita coba ya. Hitam ya? Ya, 1, 2, 3.
nggak begitu asin. Karena emang pengen banget nunjukin pedesnya nggak sih? Limited ya. Cuman masih ada. Padahal kan kalau limited batas waktu gitu kan. Udah kerasa dia. Kayaknya kurang satu nggak sih? Kurang sih satu. Jadi ajang review produk nih guys. Nggak pedes. Kalau lu mau naruh barang di sini bener lah, kita bisa ngobrolin soal harganya murah lah kalau di sini. Masih channel baru kok. Enak ya? Enak. Nggak begitu pedes lah. Aman. Lanjut lah ya, kita ngobrolin soal gini. Gua banyak banget nerima pertanyaannya, kayak banyak banget yang nanyain lu di mana aja lah gitu. Kalau gua ketemu orang, wih, si Repan gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gue bilang ya baik. Iya pasti baik gitu kan. Tapi kalau saya kalian nggak baik-baik ya kalian tinggal kontak dia aja lah. Ada ini nomor ini dia yang megang, bukan gue. Manajer gue yang megang loh. Baik, kabar baik. Dan pokoknya satu gue tuh gini loh, kalau misalnya lu malu, ya nggak sih kalau orang-orang malu untuk bertanya, sesat di jalan. Yes, jalan. Lagi kenal kan, tanya aja, hubungi langsung aja, nomornya kayak apa kayak gitu. Nggak kenal aja. Itu dia, makanya gue bilang tadi. Lanjutlah kita karena TikTok Shop sudah kesimpulannya lah ya. TikTok Shop tuh kalau misalnya mau ada, kalau dari gua nih kesimpulan dari gua untuk TikTok Shop, kalau semisalnya pemerintah nih mau benar-benar mau menutup jalur TikTok Shop karena harganya yang terlalu nggak ngotak gitu loh, ya lu harus bisa siapin jalan tengahnya, solusinya buat konten-konten kreator yang emang bener-bener hidup dari TikTok Shop Seller Center gitu loh. Jadi kalau misalnya pemerintah benar-benar menutup, ya tolonglah kasih jalan tengah buat para pengguna TikTok Shop Seller Center lah, karena pengguna itu kreator itu tuh kayak pendapatannya yang gede emang dari situ gitu. Ya pasti kalau gara-gara TikTok Shop ini kayak gini pasti dikurangin pendapatannya, gue yakin pasti dikurangin. Ada pajak ya kan? Iya ada pajaknya kan. Pasti dikurangin. Makanya gue bilang tolong pemerintah kasih jalan tengahnya lah. Emang kapan bakal ditutup ya? Gue kurang tahu. Gue nggak terlalu nyimak beritanya, cuman gue baca dikit. Gue lupa dikasih waktu berapa bulan lah gitu. Makanya sekarang TikTok Shop lagi ngulangin harganya kan, buat ini tau gak sih pedagang-pedagang yang harganya gede tuh kayak ada diskon gitu. Nah dikurang-kurangin gitu, kayak diskonnya jadi nggak gede-gede banget. Ya itulah. Oke, karena tadi Repan sudah menjawab pertanyaan yang yang kabar-kabaran gitulah. Tuh tolonglah kalian guys, jangan kontak ke gua gitu loh, tanya ke Repannya langsung gitu. Iya boleh. Kalau mau ke IG boleh. Ke IG tuh ada, IG-nya ada di deskripsi, nanti gue taruh sama gue, lu nanya anjing. Oke, jadi gini, gue pertanyaan pribadi, gue mau nanya lu kayak kan sekarang udah jadi manajer gue nih. Bukan gegara karena jadi manajer gue ya, maksudnya kayak lu tuh sebenarnya punya goals gak sih, kayak lu pengen jadi apa ke depan, kayak pekerjaan tetap lu lah gitu. Ada nggak sih? Kalau goals paling gue pengen itu sih, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi gue pengen bisa membayar orang. Kayak gue gini lah ya gitu, membayar orang yang kerja sama kita lah gitu jatuhnya. Soal percintaan. Kayak masuk percintaan lagi boleh? Kita masuk ke percintaan nih guys. Kita berdua adalah orang yang, gue bisa bilang ya, kita berdua adalah orang yang gagal di percintaannya nggak sih? bisa gitu, bisa. Karena entah berakhir kita yang ditinggal, ya itu doang sih. Berarti itu doang. Terus itu doang, karena dari kalau gue pribadi ya, kalau soal percintaan adalah gue nggak mau gue yang ninggalin karena ego. Kalau gue nggak mau gue yang ninggalin gitu, entah karena ego atau karena apa, gue nggak mau gue yang ninggalin. Kecuali kalau saya benar-benar si ceweknya udah punya si pelan gitu, ya pasti ditinggalin sama gue.
Kenapa gitu? Karena kan udah simpenan, lu masih mau bertahan sama cewek yang punya. Kalau emang lu menjalin hubungan selingkuhan gitu, terus cewek lu nih udah apa ya? Bukan selingkuh. Lebih ke dia punya sifat yang enggak enak buat dihadepin gitu. Terus dia nggak mau ngerubah itu. Bukan ngerubah sih, lebih ke apa ya? Kurangin lah. Kebiasaan lah gitu. Kebiasaan buruknya itu kurangin. Susah dibilangin. Kenapa nggak harus putus aja? Ya putus itu loh. Kan ditinggalin tuh gue putusin. Ya gue tinggalin aja gitu. Gue putusin aja gitu karena apa ya? Red flag lah buat gue. Yang sih gue mungkin selalu sekali doang gitu ya. Kalau sekali doang kayak gue tahu lu selingkuh. Ya gue pasti ya ngambek, gue pasti diem. Gue nggak pernah berkata kasar gitu. Sejelek-jeleknya gue selingkuhin, ya gue diem. Ya lagi ngapain diladenin? Iya. Putus kelar selesai. Iya, gampang kalau dari cowok ya. Kalau dari cowok gampang gitu. Gampang gitu doang. Cewek kan pasti ada nangisnya tuh. Kadang juga ngebulak. Gue yang paling gue benci tuh apa? Yang buat gue refleks apa? Tahu apa? Ngebulak-balikin fakta nih. Dia yang selingkuh nih. Kalian para cewek-cewek nih, kalian yang selingkuh, kenapa kalian yang nyari perhatian? Kenapa kalian yang cari ininya gitu, kayak pusatnya tuh kenapa ke kalian gitu? Kan gue yang diselingkuhin. Kan caper bro, dia narik perhatian cowok lain bro. Itulah kenapa gue bilang kayak itu red flag gue parah sih, itu sih parah. Apalagi kalau udah ngedeketin terus bilang gak ada rasa, terus dia tiba ngedeketin itu gitu. Ya itu kan dulu, gue belum pernah ngalamin kalau itu. Kalau lu gimana? Kalau menurut lu kayak soal tentang percintaan yang sekarang lah gitu, kalau ada cewek yang kalau lu diselingkuhin sama cewek lah, paling sederhana lah, apa yang perlu lakuin? Udah sih lupain aja cok, nggak apa ya, sedih sih pasti kan, hati namanya. Terus cuman ya gimana, nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam hal seperti itu, move on gitu. Cewek itu banyak, cuman yang mau sama kitanya itu nggak tahu ada apa nggak gitu aja. Kalau gue kadang ngerasa kayak kalau cowok pengen punya cewek, dan minimal tahu konsekuensinya, ya nggak sih? Konsekuensi dari patah hatinya kayak gue udah terlalu banyak menerima patah hati, jadi kayak tar dulu deh kalau soal percintaan gitu. Gak harus buru-buru menurut gue. Ya soal percintaan pelan-pelan aja. Nikah muda emang solusi. Banyak tuh yang hidupnya susah gara-gara nikah muda kan. Iya, makanya gue bilang apalagi buat cewek-cewek yang pacarannya dari SMK ya, dari sekolah lah gitu, SMP, SMK lah, dari sekolah-sekolah gitu. Kalau buat cewek, misalkan cowok yang mau nikahin dia tuh emang berduit, yang nggak masalah. Hidup Anda bisa aja sudah terjamin. Cuman kalau cowoknya ngepres duitnya ya, pikirin lagi bro. Lu mau hidup makan cinta, kagak kenyang, mati lu yang ada. Itu lagi kenapa gue bilang kayak kalau misalnya lu hidup cuma dengan kata modal cinta, tai gitu, gue bilang tai gitu. kagak lu makan apa anjing? Ya memang cowok diharuskan mapan gitu, tapi ya minimal cowok nih tahu nih lu bakal menghidupi satu orang nih anjing gitu kan. Lu bakal ngebawa gerbong lain nih, kayak lu lokomotif nih, kereta nih, lu pasti ngebawa gerbong kan tuh. Lalu udah siap belum ngebawa gerbongnya, ngebawa puluhan nyawa, ngebawa satu nyawa gitu loh. Tapi itu satu nyawa itu benar-benar penting. Masa lu bawa satu nyawa cuma dengan modal aku cinta sama kamu, tai gitu gue bilang. Kan ya gak bisa kayak kalau misalnya lu udah siap, kalau kata gue ya, kalau kata Yono Bakri, semua kata Yono Bakri, menikah itu adalah menambah masalah baru. Nah kalau lu belum siap menambah masalah baru, lu belum bisa menyelesaikan masalah lu yang lama, ya lu jangan menikah gitu. Tanggung jawabnya yang gede. Iya, tanggung jawabnya gede banget. Lu nanggung hidup seseorang. Pacaran dulu ya, kalau lu pacaran dulu ya di Islam, kalau saya mau bawa agama ya, Islam tuh tidak memperbolehkan pacaran. Sebenarnya nggak boleh, tapi kan masih ada lah orang yang mengatasnamakan pacaran, yang gue nggak tahu konteksnya mau arah kemana gitu loh ya kan. Tapi ya terserah kalian tuh, hak kalian mau pacarannya aja enggak, silakan. Mulai sesuai pendirian masing-masing. Tapi kalau untuk menikah itu menambah beban baru, guys. Lu kalau misalnya lu makan masih minta orang tua, lu jangan coba-coba mau menikah anjing.
Jangan, masih mau bergantung sama orang tua, masih bergantung sama duitnya orang tua, duitnya. Ini buat cowok nih, Iya. terutama kalau masih luntang-lantung jangan dulu lah mikirin nikah. Kasian ceweknya mau lu kasih makan apa ntar? Itu guys. Ditambah lagi cewek-cewek sekarang kan skincare tuh wah kenceng bro. Duitnya lu harus kenceng tuh, dompet lu harus segini nih. Dompet lu harus bener-bener tebel bro. Skincare-nya tuh astaga. Jadi kalau misalnya lu ke Jakarta nih, lu skincare lu tuh seharga gaji lu magang gitu misalnya gitu, 1 juta gitu. Gila, 1 juta 1 juta cuma buat skincare dong, lu bisa makan apa habis itu? Ditambah susu anak tuh kan yang emang udah punya anak bagus, gitu, yang udah punya anak lah gitu. Mahal. Kalau lu nggak pengen nyusuin anak tuh. Jadi yang kalau kayak gue bilang yang cowok-cowok kalau lo berpikir menikah muda adalah solusi, ya jangan coba-coba kalau lu belum sanggup. Kalau ekonomi lu masih belum mapan, jangan coba-cobalah. Jangan. Tapi kalau menurut lu, wah gue udah nggak ada masalah di hidupan gue nih, gue makan masih oke, makan udah oke lah, kalau gue udah baik-baik aja gitu, baru lu mencoba mencari masalah baru nih, menikah nih, baru itulah. Nah jadi menurut lu nikah tuh masalah gitu? Menikah dalam masalah dan apa ya, menurut gue kayak kalau kata Yono Bagri itu menikah adalah menambah beban baru, menambah masalah beban baru hidup. Gitu. Iya, karena lu pasti kalau menikah nih, lu bawa satu orang dan satu keluarga itu lu gitu kan. Itu kalau misalnya keluarganya nggak dikasih pemahaman, kitanya tuh gimana, kita kayak gimana gitu, orangnya kayak gimana gitu, itu adalah masalah gitu. Kalau tiba-tiba kitanya miskin misalnya, amit-amit lah, kita dari keluarga yang sederhana lah gitu kan, gue gak bilang kayak dari miskin, itu kasar banget kayak saya ya. Kita dari keluarga yang sederhana, berkecukupan aja gitu, makan mah ada, ini mah ada, tapi kalau nggak kaya banget lah, terus menikah sama cewek yang pulang kerjaan pakai mobil, ya kan, itu gimana ya gue bilang ya, kayak ya lu harus siap-siap aja, sabar. Tapi kalau ceweknya tulus sih gue yakin pasti nerima sih gitu. Cuman ya keluarganya gue bilang itu keluarganya mau nggak nerima lu, ya nggak sih, kayak jangan kayak tiba-tiba menikah muda terus setahun 2 tahun cerai gitu. Jadi makanya kata gue, menikah adalah menambah masalah baru, dan ya pasti rezeki mah ada kalau buat menikah mah ada. Jadi jangan takut lah, kalau orang kata orang kan menikah itu bukan karena cepat. Kalau kata Habib Jafar ya, menikah tuh nggak harus cepat dan nggak harus ini. Yang penting lu yakin, lu siap, ya udah, kenapa enggak? Karena kan niat baik. Dan yang terpenting guys, ada orangnya. Jangan sampai Anda menikah tidak ada orangnya. Hei, gue siap nih nikah nih, tapi man, jangan nikah sama guling gitu loh. Itu dia yang gue bilang, sabar-sabar aja dulu. Mungkin umur 20 ke 25 itu adalah mati-matiannya lu ngerasain kegagalan, ngerasain kepedihan kehidupan, ngerasain pahitnya kehidupan. Kayak itu saat-saat yang ya lu benar-benar maksimalin buat gagal aja gitu. Lu siap-siapin buat gagal, karena dari kegagalan lu belajar kan. Lu belajar, lu dapet pengalaman bahwa jangan gitu lagi kalau lu gagal gitu. Wah, aku gagal nih di sini ada lubang nih, gua awalnya jatuh karena lubang ini. Setelah lu melewatin jalan yang sama dan ada lubang yang sama, pasti lu hindarin dong. Ya, tidak mungkin Anda jatuh di lubang yang sama. Kecuali kalau kayak gitu mah kecuali Anda goblok gitu. Makanya jangan jatuh di lubang yang sama lah gitu. Kalau saya kan lu gagal karena ya emang lu gagal karena pertama kali. Ya setelah itu ya agak ada lagi buat gagal di jalur yang sama gitu kalau kata gua. Gua justru punya prinsip 3 kali cuy. 3 kali nyoba. Kayak main ini nggak sih, kalian tahu nggak sih guys, permainan yang karet-karet gitu, yang 3 kali coba-coba 3 kali kalau bisa langsung gitu. Ini yang karet yang gini gitu, kalau kan adalah yang jaga gitu, lompat tali gitu, lompat karet gitu. Nggak relate anjing, gue nggak main soalnya. Gak main, anjing ini anak-anak Gen Z ya. Gue sebenarnya nggak demen gue mainan gitu. Lo tau gak sih, gue sebenarnya dibilang Gen Z juga enggak, tapi gue ngerasain permainan yang anak-anak 90 mainkan gitu loh. Kayak lu mandi ini pakai gayung, lu giniin di kepala buat shower gitu loh. Itu ngerasain. Cuma kalau lompat tali gue nggak main. Nggak apa ya? Nah, dia berarti nggak demen gue main. Masa kecil lu kurang, berarti gue lompat karet gue. Dulu tapi ya guys, dulu masih SD gue main itu lompat karet kayak gitu. SD itu gue pendek banget coy, makanya gue nggak main. Nggak bisa gue loncat, nggak nyampe.
Iya, gue sih lebih pengen tapi pede aja ya guys ya. Gue nggak pede dulu. Itu sedih. Makanya kenapa gue bilang pede itu perlu, tolong lah. Kayak gue pede banget, tolong official merchandise lu ada ya. Ntar kalau mau ada komen di bawah guys. Iya pede itu perlu, cuman jangan over pede cuy. Itulah. Itu. Jangan sampai anda mendekati cewek karena over pede, kita cewek jadi ilfeel, jangan. Itu ya guys ya. Makanya tadi gue bilang lanjutlah kita ke permasalahan yang berikutnya lah. Masa lalu nih, kita ngomongin masa lalu ya. Menurut lu masa lalu layak gak buat dilupakan? Karena ada nih orang bilang kayak rata-rata orang umum lah, gue ambil perspektif rata-rata orang umum tuh bilang masa lalu tuh ada tapi buat dilupain gitu. Tapi kalau menurut gue enggak. Ada aja. Ada nih lu punya masa lalu ya udah ada aja, tapi untuk lu lihat dan enggak terkadang sih kayak lu nengok belakangnya kayak gitu, terus itu kayak udah nengok belakang aja gitu. Entah bisa dilupain gak sih? Nggak bisa dilupain, pasti bakal ingat terus. Tapi ya malah ada terus di sini. Tapi ya udah lu ingat aja masa lalu lu, terus ya udah balik lagi ke masa depan, balik lagi ke masa yang sekarang, jalanin lagi yang sekarang gitu. Mau itu buruk mau itu jelek, ya udah mau ada di sini nggak bakal bisa hilang. Iya, jadi kayak masa lalu tuh ada buat lu jadiin pelajaran gitu. Kalau lu nggak boleh kayak gitu lagi. Itu. Karena kalau misalnya gua punya masa lalu yang buruk soal kepemilikan barang lah. Gue pernah adalah kayak masa lalu gue buruk banget, itu bener-bener buruk banget. Karena gue pengen sesuatu kayak gue mengambil barang dari orang lah gitu. Itu bener-bener buruk banget guys. Gue tolong lah gue dulu itu loh. Jadi kayak gitu, terus tiba-tiba gue yang sekarang adalah cerminan, adalah upgradean dari gue yang sebelumnya. Kalau lu main game nih, lu main game pasti ada update kan? Pastilah. Main game atau enggak lu aplikasi baru tuh pasti, aplikasi sosial media tuh pasti ada upgrade tuh. Nah lu kayak gitu, yang masalah tuh ada buat lu jadiin sejarah, bukan sejarah sih, lebih kayak ke ya diri lu yang sebelumnya gitu. Pelajaran buat bisa upgrade diri, jadi lebih baik lagi. Itulah guys. Jadi ya tolong untuk yang punya masa lalu nih, apalagi punya masa lalu yang kelam, ya lu jangan terlarut-larut dalam masa lalu lu yang kelam gitu. Lu punya masa yang sekarang ya ubah gitu, jadiin itu bahagia. Keep moving forward, setelah berjalan ke depan. Itulah guys, makanya tolong lah kalau apalagi ini gue baca banyak kalau tiba-tiba ada yang ada orang nih nyatain perasaannya gitu, terus tiba-tiba ditolak karena aku masih trauma sama masa lalu. Berak gitu anjing. Tai gitu. Trauma. Kalau nggak mau tinggal bilang nggak mau, susah banget kayaknya orang ya. Iya, makanya gue bilang kalau misalnya cewek nolak tuh kenapa sih? Kalau bisa bilang aja gue jelek gitu, udah lu gak mau, udah kan kelar ini. Kayaknya itu jahat banget. Tapi ya kelar nggak sih, sebenarnya kayak ya tau gak sih kayak misalnya nih gue suka sama siapa misalnya itu tiba-tiba kayak itu kayak ya gue nggak mau, asalnya kenapa? Ya karena lu bukan selera gue, kan bisa kayak gitu. Bisa. Jadi cuman jangan dibilang jelek juga. Jahat banget dong gitu manjir. Iya, makanya kayak ya jangan, tapi jangan sampai keluar kata-kata kamu terlalu baik buat aku ya gitu. Itu bullshit itu. Aduh. Jangan sampai keluar kata-kata kayak gitu dong. Tolonglah ya guys. Jadi ya buat kalian yang masih ini sama masa lalu, tolong jangan diinget-inget. Jangan diinget, tapi kalau diinget pasti bisa diinget. Cuman jangan dijadiin itu jadi pedok. Jangan dijadiin beban gitu loh buat lu yang sekarang, buat lu yang sekarang adalah upgradean dari masa lalu lu. Jangan lu gak sosokan gak mau nerima, gue mau karena masa lalu gue begini, gue gak mau. Tapi ya udah, itu jadiin pelajaran aja. Lu terakhir deket sama cewek kapan? Gua kayaknya kemarin nih, bulan baru ini. Bulan baru-baru ini mah gue nggak deket sama siapa. Bulan lalu. 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulan lalu kayak gue deket sama cewek lah gitu. Terus kayak ya dia orang yang strict parents. Ya strict parents. Kalau misalnya gue nggak, kalau misalnya strict, walaupun dia strict parents, kalau saya gue ajak ketemu, kalau misalnya bener-bener dia suka sama gue, ya pasti dia ngeluangin waktu buat gue dong. Apapun caranya, apapun alasannya. Ya nggak sih, kayak ya kalau lu suka mah ya pasti kayak gitu. Iya kali, gue nggak percaya sama orang-orang strict parent. Iya gue juga sekarang ayolah gitu. Nggak usah punya pacar dulu, lagi males gitu. Nggak usah, gue aja nggak pengen dulu. Gitu. Bukan karena takut, lebih ke gue sekarang lebih ke males, tau gak sih lo? Ada duit ya buat gue aja sendiri gitu, ngapain buat gue ngasih lu juga. Kayak walaupun lu gak minta, tapi kan
gue ada rasa pengen ngebayarin lu makan, gue gak ada rasa pengen ngebayarin lu nonton atau jalan-jalan kemana gitu. Udah naluri laki-laki kayak gitu. Lu nggak usah ngerasa kayak gue jalan sama cewek, gue jalan sama cowok, yang cewek nih, gue jalan sama cowok, apa gue kasih makan apa enggak ya? Itu pasti kasih makan kok. Pastilah. Cowok tuh mikirin. Cowok tuh mikir, cuman kayak worth it gak nih cewek gue kasih makan gitu loh. Worth it gak cewek nih gue kasih apa buat terus menemani gue gitu. Beberapa cowok ada yang mikirin kayak gitu, tapi beberapa cowok kayak ya all in aja gitu, kasih aja semua, kayak ibaratnya lu depo slot nih, ya kan? Nah, gue nggak kenapa sama depo. Nanti gue saka nge-sponsor judi gue. Sorry. Soalnya kayak misalnya lu apa tidak tahu. Saya kayak misalnya lu ngasih yang cewek lah, kayak misalnya lu suka sama orang, kayak all in ngasih apa aja yang lu punya gitu kan. Ya jangan harus all in juga. Iya, tapi kan tuh begonya cewek kan gitu kan. Dipisahin lah, ini buat jajan, ini tabung. Nah, mungkin kalau cowok yang sekarang, kalau gue yang sekarang pasti kayak gitu. Gue nggak akan ngasih 100% duit gue buat lu ya. Belum saatnya. Kalau masih pacar belum saatnya. Itulah. Kalau lu kapan terakhir kali sama cewek? Bulan lalu. Pacaran, bukan deket lagi. Pacaran malah ya. Gue aja nggak sampai ke pacaran, gue cuma sampai HTS-an. Bisa dibilangnya HTS itu sih. Tapi HTS itu seru bro. Iya, lu seru buat elunya. Buat ceweknya kan belum tentu. Ya ceweknya juga enjoy aja. Ya kalau ceweknya cuman waktu itu salahnya gua adalah terlalu kenceng. Terlalu kenceng. Gue terlalu baper anjing. Terlalu baper ya. Itulah cowok tuh gampang baper guys, makanya. Lu cowok kasih perhatian, ini ada cewek yang ngatain cowok gitu. Lama-lama kayak cowok kayak ini orang kenapa sih? Gitu loh. Gampang baper cowok tuh. Tolong lah ya. Jangan suka ngasih harapan palsu gitu. Gue nggak mau, gue paling nggak suka, tau nggak lo? Kayak gitulah. Dan apa ya kalau kata gue terakhir deh, kalau ini solusi atau tips dari lu Van soal buat cowok-cowok yang yang all in lah, yang benar-benar sayang buat sama ceweknya, terus kasih segalanya sampai akhirnya si cewek akhirnya si cewek ninggalin cowoknya gitu. Yang untuk para cowok-cowok yang diselingkuhin, kalau menurut lu tipsnya gimana? Jangan all in dulu lah, masih pacar ini pelan-pelan lagi. Santai aja gitu loh, nggak perlu wah ini cewek gue nih, terus lu sayang terus lu keluarin semua duit lu buat dia. Jangan bego lu kalau kayak gitu. Lu masih punya emak itu, kalau masih punya siapa, kalau nggak punya ya tabung lah buat diri sendiri, nikah. Jangan mikirin pacaran terus, emang nggak mau kemajuan kah pacaran terus? Itulah ya guys ya. Jadi beli nextnya rumah, beli mobil. Ya beli rumah dulu, jangan beli mobil dulu baru beli rumah. Kebalik. Lu mau parkir di mana nggak punya rumah, beli mobil. Ngerepotin orang parkir di jalan. Nah itulah ya guys ya. Jadi intinya adalah lu kalau yang cowok-cowok, kalau lu mau menikah muda, pastiin ekonomi lu oke lah. Ya kalau mau nikah muda ekonomi harus stabil dulu. Dan pasti itu bukan dari hasil orang tua Anda. Coba saya. Kalau orang tua lu sanggup sih nggak masalah kayaknya deh. Iya. Orang tua lu berada ya. Orang tua masih ada dan masih menyanggupi, monggo selagi nggak keberatan. Tapi emang iya nggak malu hidup. Gue kasih jempol 2 sih buat cowok-cowok yang benar-benar rela kerja keras demi cewek. Top kalian. Tapi tolong kalau mau nikah muda pikir 2 kali ya. Dan bener. Oke, dan tapi lu pernah lihat gak? Apa tuh? Ada aneh banget anjing ini mah. Standar cewek tuh tinggi banget loh. Apa tuh? Ada, gue pernah lihat di video TikTok. Katanya kalau mau nikah minimal 20 miliar anjing. Mahar itu tuh. Oh. Mahar 20 miliar anjing. Tapi gini lah kata gue ya. Kalau modelannya kayak Ratu Elizabeth. Jangan Ratu Elizabeth juga dong. Tinggian Ratu Elizabeth. 20 miliar juga kurang itu Ratu Elizabeth lu sejajar dengan ratu-ratu. Lu gila, 20 miliar rupiah itu setara berapa dolar di luar anjir. Ya ini kalau emang dia orang yang oke lah, looksnya oke lah, looksnya good lah gitu kan. Jangan ngomongin looks lah. Ya. Itu mah balik ke selera kalau looks. Oke ya, sorry. Minimal nggak cacat lagi. 20 miliar bro, nyari di mana anjir. Tapi kalau kata gue nih soal mahar tuh ya, apalagi kan yang cewek-cewek nih, kalau kalian nonton nih video ini, mahar tuh jangan sampai yang membebani si cowoknya gitu.
Jangan sampai lu ngasih mahar yang membebani si cowok, tapi jangan sampai juga lu ngasih mahar yang merendahkan diri lu gitu. Dan juga si cowok tengah-tengah lah gitu solusinya lah. Jangan menargetin diri lu terlalu tinggi, takut ntar nggak kuat, lu juga yang stres. Iya, lu sanggup nih nikah sama ini cewek, misalnya sama cewek yang lu suka sekarang, yang ada di samping lu sekarang nih. Terus habis itu berapapun minta mahar lu sanggup, tiba-tiba dia minta mahar 1 triliun, mampus. Iya, kalau beneran dia mau nikah sama lu, kalau duit lu dibawa kabur, nah itu ayo 1 triliun emang mau gila. 1 triliun lo bisa beli rumah 10, bos. Kenapa nggak beli satu aja yang gede sekalian? Ya itu orang-orang beda-beda lah. Pokoknya gitu ya. Jadi ya next episode podcast ini adalah yang menangani jadwal-jadwalnya atau enggak yang pokoknya yang kontak-kontak yang bintang tamu adalah orang ini, Revan Rijadi ya, orang ini yang akan mengkontak-kontakkan bintang tamu gestar-gestar selanjutnya. Dan tolong kalau kalian mau ada promosi produk ya, promosi produk gitu, sponsor lah apalagi nih, tolong nih hubungi nomor yang ada di sini nih atau yang tadi yang ada di deskripsi. Kita butuh sponsor ya, jadi tolong bagi minuman ya. Kalau minuman boleh, nanti bakal ada video promosi, tenang kok guys. Ya, dan ya thank you udah nontonin. Thank you juga Revan Rijadi sudah datang sebagai manajer gua. Thank you juga udah ngundang Dwi. Ya, dan ini adalah kolaborasi yang kesekian kalinya ya. Mohon maaf untuk tamu yang sebelumnya kan ada minuman Anda ya. Tolong mohon maaf banget ini. Baru di prepare sekarang. Baru ada sekarang. Tapi nextnya bisa. Ya, nextnya pasti ada. Jangan mengharapkan, tapi pasti ada dari gua untuk minuman kayak gini guys ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagramnya Revan yang ada di deskripsi nanti. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you Van sudah datang. Thank you udah ngundang gua. So sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast mingguan yang tayangnya seminggu sekali. Dadah.